kita kan memilih tadi Pak Smuji udah cerita ya bahwa ada kategori painting, ada new media, bahwa painting malah mewakili sejarah seni rupa yang panjang, new media mewakili yang hari ini. Dari total submission yang 357 itu memang kemudian secara jumlah painting mayoritas itu masih sangat banyak, 327, sementara yang new media itu 30. Secara kriteria jelas yang paling utama sebenarnya keterkaitan antara konsep gitu ya, apa yang ingin disampaikan dengan mediumnya, presentasinya seperti apa. Termasuk sebenarnya kita minta ke siapapun yang submit gitu ya, partisipan itu untuk kemudian membuat semacam rancangan karya itu harus ditampilkan seperti apa. Dan itu juga jadi pertimbangan juri untuk melihat sensibilitas dan sensitivitas si seniman ketika di ruang pamer. Jadi membayangkan karya dia dimunculkannya seperti apa. Nah, ketika dia punya gambaran, konsep, gagasan, dan juga sebenarnya medium yang dipilih, termasuk presentasinya, itu yang bikin poinnya jadi sangat tinggi gitu untuk kami juri mempertimbangkan. Kurang lebih sebenarnya secara kriteria seperti itu. Tapi detail lainnya kan bahwa kemudian kami memilih yang di bawah usia 45 tahun, dalam artian kita juga melihat kompetisi ini kadang seniman itu jenjangnya, terutama di Indonesia ya, jenjang karirnya itu tidak terbaca secara strukturnya itu agak membingungkan. Dari mana ya setelah lulus misalkan atau yang otodidak untuk tanda kutip menjadi seniman itu jalurnya kemana gitu. Nah, kompetisi ini sebenarnya salah satu cara untuk kemudian di luar pameran untuk memunculkan potensi-potensi baru, termasuk bagi kami gitu ya. Saya Pak Smuji mungkin kurator dan pengajar, termasuk kurator ADSAP, saya kurator independen gitu, saat ini akan mengerjakan Biennale Jogja. Kami sebagai kurator juga ini jadi satu platform untuk semacam talent scouting gitu ya, karena kan kurator kemudian diundang sama satu event untuk kemudian kita merekomendasikan nama-nama seniman. Kompetisi itu selalu jadi event yang buat kurator juga sangat membantu melihat potensi-potensi baru yang bisa jadi tidak ada dalam radar kami. Dalam artian kita membuka wilayah seluas-luasnya gitu. Yang dari Surabaya jelas ada gitu. Tapi kemudian ada dari berbagai macam daerah lain, terutama yang di luar Pulau Jawa, yang kita tahu mungkin secara infrastruktur seninya bisa jadi juga lebih minimal lagi dari apa yang ada di Jawa. Jadi ini sebenarnya secara keseluruhan event ini tuh mencakup banyak hal gitu. Tadi bicara soal bagaimana kolaborasi dengan enterprise corporate seperti Vina gitu, itu satu hal bahwa itu penting gitu, karena pemerintah juga sepertinya juga nggak terlalu punya dukungan yang cukup besar pada kesenian. Jadi pihak swasta itu juga jadi salah satu pilar yang bisa membantu, terutama di ekosistem seni rupa. Jelas konsumen yang kemudian membantu seniman buat bisa sustain, survive, itu kan pembeli karya juga gitu. Mayoritas sudah kolektor private gitu. Di luar itu, di luar kerjasama kolaborasi dengan pihak swasta, pihak yang lebih private, kita juga melihat bahwa kompetisi itu sebenarnya bangunan untuk kita melihat bagaimana perkembangan seni rupa, at least di Indonesia gitu. Dan kalau ada rencana kemudian itu dibuat tour ke luar negeri gitu, kita bisa expand bahwa kompetisi itu juga bisa jadi melibatkan mungkin seniman internasional atau justru seniman Indonesia kita bawa ke medan internasional. Ada beberapa ya sebenarnya, ada yang fokus dengan painting aja, tapi yang saya temukan, saya sempat juga menjadi juri untuk kompetisi lain yang fokus dengan new media gitu. Tapi itu sifatnya bukan open call, tapi sifatnya close call gitu. Close call itu sebenarnya memudahkan supaya bisa pencariannya yang kualitasnya paling terbaik gitu di hari ini. Jadi kita ya semacam mengundang mungkin 20-30 nama yang memang namanya sudah terdistribusi sangat luas gitu ya di nasional dan internasional, kemudian memilih dari 30 proposal yang kita kirimkan. Nah, yang open call ini di satu sisi jelas kerja juri itu jadi lebih besar, dalam artian dari submission 350 kan kita harus kemudian memilih mana yang masuk semifinalis 35 kemudian jadi 15. Tapi saya bisa bilang bahwa ada tapi nggak banyak gitu ya. Jumlah pameran jelas lebih banyak, tapi kompetisi itu sifatnya nggak terlalu banyak. Nah, ingin memberikan wadah gitu ya buat komunitas seni, terutama di Jawa Timur. Karena Vina sendiri kan home base kita di Jawa Timur ya. Jadi belajar dari sejarah bahwa kita ini berkembangnya di sini, mendapatkan support juga dari teman-teman di Jawa Timur, baik itu dari masyarakatnya, dari supplier, dari konsumen.
dari karyawan kita juga orang sini dan pemerintah daerah sendiri, hingga kita merasa bahwa kita harus memberikan kembali kepada masyarakat dengan cara salah satunya dengan menggunakan peralatan seni ini, karena di Indonesia sendiri, terutama di Jawa Timur itu masih jarang sekali ada. Ini adalah salah satu memang kolaborasi yang cukup unik karena Vina sebenarnya identiknya dengan kuliner, tapi kita berusaha memberikan wadah juga yang berkaitan dengan kesenian, sehingga keluarlah tema Vina Art of the Year gitu. Yang pasti ini akan men-trigger gitu ya, men-trigger semoga ada riak-riak nanti yang ditunjukkan, sehingga nanti mungkin ada perusahaan-perusahaan lain juga yang memberikan wadah yang sama gitu ya. Jadi semoga bisa jadi inspirasi juga bagi swasta untuk bisa mendukung perkembangan seni di anak muda. Dan yang kedua juga selain men-trigger itu, kita juga melihat bahwa memberikan inspirasi kepada para seniman muda ini ternyata ada wadah sekarang, dan wadah itu tidak cuma di kota-kota yang selama ini akomodasi seniman seperti di Bali atau di Jakarta, tapi juga di Jawa Timur. Karena saya lihat banyak seniman Jawa Timur kalau mau pameran mau apa harus mungkin keluar dari daerahnya. Nah ini sekarang kita bawa di sini bekerjasama dengan Oasis Galeri di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.